Ya udah ya. Jadi rekod. Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, Bapak Dr. Eko Sasono MM. Yang terhormat Bapak Kaprodi Akuntansi, Bapak Sarbula SEMSI, dan juga yang kami sayangi dan banggakan seluruh mahasiswa STIE Semarang. Selamat datang, selamat bergabung dalam sosialisasi SKPI dan TOEFL pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya sosialisasi hari ini. Dan tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eko. Kemudian penyampaian materi tentang SKPI yang akan disampaikan oleh Bapak Sarbula. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pelaksanaan TOEFL Prediction Test oleh saya sendiri, Ibu Tiara. Kemudian sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Baik, Ibu dan teman-teman yang berbahagia, demi kelancaran, kita buka acara dengan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Eko Sasono MM. Kepada yang terhormat, Bapak Eko, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Tiara. Tolong mahasiswa di-unmute ya, atau dimatikan speakernya, supaya acara ini berjalan dengan baik, tidak saling diganggu, bisa didengarkan teman-teman mahasiswa dengan baik ya, terutama nanti paparan dari Pak Sarbulo dan Bu Tiara. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang ini kita dipertemukan dalam suasana sehat. Ya, saya lihat wajah-wajahnya juga cukup cerah ya, cukup cerah. Berharap banyak dengan apa yang mau didapatkan pada kesempatan ini. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Ketua karena pada kesempatan pagi siang ini ada tugas kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mendelegasikan pembukaan ini kepada saya, Wakil Ketua Bidang Akademik. Seperti yang mungkin mahasiswa sudah lihat di di Adlink ataupun mungkin dari lewat mitra, kalau misalnya mahasiswa dari luar bukan mahasiswa reguler ya, rombel, itu ada surat edaran nomor 249 garis miring STY garis miring S garis miring K garis miring 9 garis miring 2023. Isinya bahwa setiap mahasiswa yang lulus nanti berhak mendapatkan ijazah dan juga surat keterangan pendamping ijazah. Ini sesuai dengan surat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Jadi kebijakan untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini ya,
itu karena ada amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 ya, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, untuk itu di dalam surat edaran ini eh, diwajibkan ya, diwajibkan mahasiswa program S1 SD Semarang ini dalam rangka melengkapi surat keterangan pendamping ijazah, pertama mengikuti tes TOEFL yang akan diselenggarakan oleh SD Semarang ya. Dan ini apa namanya, akan memperoleh sertifikat bukti keahlian tambahan ya. Jadi ini nanti lebih detail Bu Tiara akan menyampaikan ini, termasuk bagaimana di tingkat pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, mengikuti ya minimal 1 kali seminar nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh STI Semarang untuk memperoleh sertifikat bukti kegiatan mahasiswa yang diikuti selama perkuliahan. Jadi di dalam surat edaran nomor 249 ini, mahasiswa diwajibkan pertama mengikuti tes TOEFL, yang kedua mengikuti minimal 1 kali seminar nasional ataupun internasional yang diselenggarakan oleh STI Semarang. Untuk itu sekalian saya mengingatkan ya, untuk segera mendaftar mahasiswa untuk segera mendaftar kegiatan seminar nasional internasional yang diselenggarakan oleh SD Semarang yang akan diselenggarakan bulan November. Ini kalau perlu nanti Bu Tiara sebagai panitia bisa nanti sekalian menjelaskan tentang apa ini seminar yang diselenggarakan oleh SD Semarang ini yang mahasiswa wajib mengikutinya ya, sekalian nanti bisa dijelaskan termasuk link pendaftarannya dan sebagainya. Nah, untuk itu kenapa pada kesempatan pagi siang ini diadakan kegiatan sosialisasi SKPI dan TOEFL ini dalam rangka menindaklanjuti surat edaran oleh Ketua SD Semarang tertanggal 18 September 2023 ya. Nah, ini adalah hal yang memang sudah digariskan atau sudah diambil kebijakan oleh Ibu Ketua untuk setiap mahasiswa SD Semarang angkatan 2020 atau yang mengambil apa ini skripsi wajib mengikuti tes TOEFL dan SKPI. Nah, ini monggo nanti mahasiswa bisa lebih apa namanya detailnya nanti bisa mendengar paparan dari yang pertama tadi Pak Sarbula ya tentang SKPI dan kedua Ibu Tiara tentang apa tes TOEFL dan mungkin sedikit info tentang apa tadi seminar ya nasional internasional yang akan diselenggarakan STI bulan November supaya mahasiswa pada daftar ya, karena ini sudah menjadi garis kebijakan Ketua STI Semarang untuk wajib mengikutinya. Nah, sekian dulu sambutan saya. Nanti untuk lebih detailnya monggo Pak Sarbullah dan Bu Tiara bisa menjelaskan, dan apabila ada yang belum paham bisa ada momen sesi tanya jawab. Sekian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Dengan demikian, masuklah kita ke dalam acara inti pada pagi hari ini, yaitu acara sosialisasi. Sosialisasi yang pertama adalah mengenai sosialisasi SKPI. Baik, yang akan dijelaskan oleh Bapak Sarbullah, SEMSI. Kepada Bapak Sarbullah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Eko Sasono, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, kemudian Bu Tiara, Bapak sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris, bisnis, ya, dan sekaligus sebagai pengelola kegiatan penyelenggaraan TOEFL, ya. Baik, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang SKPI. Sebetulnya SKPI itu sudah kita jalankan ya sejak 2 tahun yang lalu. Namun sifatnya itu bukan wajib sudah ya. Cuma untuk materi-materinya kita belum kita wajibkan. Jadi yang penting mereka memenuhi itu untuk kepentingan pendukung ya untuk surat SKPI. Nah, di akhir ini kita sudah mulai mewajibkan ya, kepada mahasiswa yang lulus di periode 2023-2024 ini nanti materi yang wajib harus mereka penuhi. Nah, ke depan juga kemungkinan juga akan kita tambah nanti ya. Ini baru awal, kemungkinan ke depan kita juga akan tambah. Yaitu untuk menambah kompetensi ya, mahasiswa di luar kurikulum. Ya. Nah, ini di samping sebagai amanat dari undang-undang, ya, kemudian kita juga untuk menyetarakan kualitas lulusan kita di dunia kerja ya, dan juga di antara perguruan tinggi ya di Indonesia, sehingga lulusan kita nanti harapannya itu bisa bersaing ya di antara sesama penyelenggara pendidikan perguruan tinggi, kemudian mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Nah, ini persaingan cukup ketat ya, dan kita juga belum bisa memastikan sebetulnya yang dibutuhkan di dunia kerja itu seperti apa. Jadi kita memang sekarang hanya memenuhi kebutuhan kita semaksimal mungkin ya, untuk menyiapkan diri di dalam penyerapan pengguna lulusan, yaitu perusahaan, ya, instansi-instansi terkait, ya, kemudian juga kemampuan dan kualitas mahasiswa untuk mandiri. Ya, nanti untuk mandiri. Ya, nanti ini juga masuk di SKPI, ya, Jadi tidak hanya kita disiapkan untuk jadi pegawai, jadi karyawan, tetapi juga disiapkan untuk jadi wira swasta, wira usahawan, entrepreneur. Ya, semacam itu. Jadi monggo teman-teman dari rekan-rekan yang mahasiswa itu harus sudah mulai membentuk dirinya. Saya itu di mana ya, mau jadi karyawan, ya, pegawai, atau kemungkinan bisa untuk mengembangkan diri di bidang wirausaha. Ya, nah semuanya kita sudah siapkan, ya, sarananya kita siapkan, sudah kita fasilitasi, ya. Nah, itu tergantung daripada teman-teman rekan-rekan, ya, kita berikan untuk memilih, ya. Nah, untuk keterampilan nanti akan kita siapkan. Ya, kemudian untuk wirausaha sudah kita siapkan juga ya, nanti untuk praktek ya, Anda praktek karena sekarang 11 dosen ya itu sudah mendapatkan sertifikasi dalam konsultan UMKM. Nah, ini akan nanti akan membantu ya rekan-rekan ya, dalam membentuk ya, jasa konsultasi untuk UMKM. Ya, sekaligus nanti
di MBKM juga ada kesempatan saudara rekan-rekan semuanya untuk ikut terjun di dalam membangun startup, ya, membangun startup bisnis, ya, rintisan, ya, itu P2MW ada di situ, kemudian usaha mandiri juga ada. Nah, ya, silakan Anda nanti memilih yang mana, Anda minatnya di mana, bakatnya di mana, ya. Kalau Anda bakatnya itu jadi karyawan, ya teori, ya, praktek, ya, baru manajemen akuntansi Anda kuasai, banyak belajar. Ya. Nah, sekarang untuk belajar itu nggak sulit, teman-teman rekan-rekan. Ya. Kalau dulu kita kalau belajar harus kursus, ya, harus bayar. Sekarang sudah nggak perlu lagi bayar. Banyak yang gratis. Ya, Anda bisa buka nanti belajar di YouTube, bisa belajar di TikTok, bisa belajar di Instagram. Banyak daripada tutorial itu yang mempersiapkan materi-materi untuk menambah pengetahuan. Ya. Kemudian seminar-seminar, ya, banyak workshop, webinar, ya, dilakukan. Itu yang gratis banyak sekali. Ya, dan dapat sertifikat lagi, ya. Nah, ini yang perlu Anda lengkapi, ya, lengkapi masing-masing ke kompetensi Anda, ya. Itu ini pembukaan sejarah. Baik, sekarang apa itu SKPI, ya? Mungkin dari rekan-rekan sudah ada yang paham, ya, tapi ini saya perjelas lagi. Oke, sudah kelihatan ya? Sampai, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Jadi SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah, ya. Jadi diterbitkan satu surat, ya, yang menerangkan tentang kompetensi Anda, ya, yang Anda dapatkan selama perkuliahan. Nah, itu nanti yang menjelaskan seperti itu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mendampingi. Nah, kalau kita mendampingi, tentu harus ada yang didampingi, ya. Jadi dua-duanya harus ada, pendamping dan yang didampingi, yang mendampingi juga harus ada. Ya. Nah, di sini pendamping ijazah, kalau dikeluarkan ijazah terus harus ada pendampingnya, ya, sama dengan mantan baru, ya. Kalau ada pendamping mantan baru itu kan nanti ada pendamping suami istrinya, ya. Jadi nggak mungkin keluar sendiri-sendiri, ya. Pasti harus ada pendamping. Ya, tetapi ini, ya, tidak bisa menggantikan, contoh transkrip nggak bisa menggantikan itu fungsinya. Transkrip tetap transkrip, ya, yang menunjukkan kurikulum yang sudah ditempuh, kemudian berapa IPK Anda itu ada di transkrip. Ya, jadi ini sifatnya mendampingi, ya, mendampingi ijazah dan transkrip. Jadi ketika diterbitkan ijazah transkrip harus didampingi oleh SKPI. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini hukum acuannya yang tadi disampaikan Pak Eko, itu ada undang-undang, ya, Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 ini sudah ada, ya. Jadi ada yang tahun 2020, ya, untuk SKPI-nya sendiri, ya, itu di 2020, ya. Kemudian sifat daripada SKPI itu apa, gitu, ya. Sifatnya apa? Diploma statement, ya. Ya, semacam kalau diploma itu kan lebih banyak prakteknya daripada teori, ya, sifatnya begitu. Jadi berupa pernyataan resmi, ya, yang berisi tentang informasi akademik, ya, pencapaian akademik yang kualifikasinya dari lulusan perguruan tinggi yang bergelar. Jadi perguruan tinggi yang bergelar, jadi universitas, STIE, ya, akademi, ya, kemudian ITB, ya, itu, ya, yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, ya, yang bergelar, ya. Kemudian SKPI bukan pengganti ijazah, ya, bukan pengganti transkrip, ya. Kemudian SKPI
bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan, karena sifatnya adalah ini pengakuan internal ya daripada perguruan tinggi. Ya. Nah, kapan sebetulnya SKPI itu mulai digunakan? Ya. Nah, itu tahun 79 sudah, ya, tapi SKPI itu dikembangkan oleh UNESCO ya, tahun 79. Ya. Kemudian tahun 2003 ya juga sudah dilakukan oleh UNESCO untuk implementasikan oleh perguruan tinggi. Ya, jadi tujuannya untuk meningkatkan transparansi kualifikasi akademik ya pada lulusan. Kemudian di Eropa ya, tahun 2005 itu lulusannya sudah menggunakan SKPI. Ya, di tahun 2005 ya, di Eropa itu sudah menggunakan itu. Nah, sampai sekarang ya sudah sampai sekarang. Nah, apa efeknya? Dampaknya adalah para pemberi kerja ya, institusi perguruan tinggi di Uni Eropa itu sangat terbantu dengan adanya European Certificate ini suplemen. Ya. Karena pengguna kerja dapat memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat. Jadi ketika SKPI ini diterbitkan, ya itu sangat membantu pengguna lulusan. Ya, menerima satu calon karyawan yang dari perguruan tinggi yang menggunakan SKPI ini, ya mereka dimudahkan. Ya, nah perusahaan-perusahaan itu bisa memahami ini kemampuannya sejauh mana, ya, yang memegang sertifikat itu, ya, lulusan itu. Ya. Apakah dia punya soft skill, harus punya hard skill, apa saja. Ya. Nah di sertifikat SKPI itu semua dijelaskan. Ya, dijelaskan. Anda sudah mendapatkan pelatihan apa saja. Misal Anda punya sertifikat kepemimpinan, ya. Kemudian Anda juga dapat sertifikat tentang mengelola manajemen risiko. Ya. Anda banyak ikut workshop itu. Kemudian Anda aktif di organisasi. Ya. Nah, itu nanti dimasukkan dari SKPI. Ya. Anda juga aktif di organisasi sosial. Ya. Kemudian di penelitian akademis. Ya. Kemudian Anda pernah ikut dan menang lomba. Ya, apa itu olahraga atau keterampilan, ya, atau lomba akademik. Ya. Nah, itu nanti ada di SKPI. Ya. Kalau Anda bisa melengkapi itu, akan semua ditampilkan di SKPI. Sehingga penerima, ya, calon penerima, ya, perusahaan pengguna itu akan memahami, oh ini anak, ya, pelamar ini sudah memenuhi beberapa, dan mereka sudah tidak perlu lagi terlalu banyak pelatihan. Ya, karena kita sudah siap kerja setelah lulus, sudah siap kerja, ya, sudah dibekali, ya, kemampuan seperti itu. Ya, nah, ini kelebihan daripada SKPI. Ya. Kemudian merupakan dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, tadi sudah saya sampaikan, ya, penguasaan pengetahuan, sikap moral, ya, seorang lulusan, ya, kemudian lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri, ya, dibandingkan membaca transkrip. Ya, kalau transkrip kan hanya nilai yang sudah Anda capai, SKS sudah capai. Ya, nilainya A, B, A, B, A, B, B. Ya, hanya itu. Kemudian berapa IPK Anda? 3,6, 3,7. Ya. Tapi apa yang didapatkan informasi oleh pengguna? Nggak ada. Ya, hanya dapatnya adalah IPK. Gitu. Apakah IPK itu menunjukkan kemampuan akademik seseorang? Tidak juga. Ya, dalam arti tidak menjamin, ya, tidak menjamin. Ya. Karena masing-masing perguruan tinggi juga punya kebijakan. Ya. Kita pun mungkin melihat, ya, teman saya IPK-nya tinggi segala macam. Ya, puji-pujian, ya, bagaimana selama kanal dia lebih tekun, ya, bisa. Tapi kemampuannya dia di dalam
berorganisasi mungkin bisa kurang. Ya. Sehingga banyak juga makanya di lapangan kita temui bahwa mereka yang IPKT-nya tinggi karena sulit juga dapat pekerjaan. Ya. Kadang yang pas-pasan lebih mudah dapat pekerjaan. Ya, jadi IPK itu tidak menjamin ya pengguna lulusan itu dapat bekerja ya sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Itu ya tentunya seperti itu. Kemudian menjelaskan tentang objektif prestasi kompetensi dari pemegangnya. Jadi jelas di sini. Ya, kalau sudah dapat pelatihan, dapat workshop, ya, itu ada sertifikatnya, di situ ada berapa jam pelatihan, ya, penyelenggaranya jelas. Ya. Kemudian kalau dia ikut organisasi, ya, bisa umpamanya dia di BEM, aktif sebagai ketua, bendara, ya, atau sekretaris atau apa. Itu jelas, ya. Memang benar-benar mereka aktif, ya, di BEM memangnya kegiatan UKM memangnya kegiatan mahasiswa, atau ikut serta di dalam kegiatan musik, ya, berkembang dalam musik. Itu mereka punya ini ya, punya kelebihan bagaimana ikut kegiatan, ya, mengelola waktu, begitu. Ya, tidak bermalas-malasan di kos-kosan, tapi nggak ada kegiatan tidur, enggak. Oh, saya ada kegiatan besok latihan segala macamnya. Ya. Kemudian bagaimana mengelola organisasi? Oh, besok event di mana? Teman-teman dia ada belajar untuk koordinasi. Banyak belajar di situ. Ya. Nah, jadi lebih objektif. Kemudian meningkatkan kelayakan kerja terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi. Ya, jadi kalau orang-orang yang belajar di mata kuliah ya, atau jurusan-jurusan yang kaku, ya, ketika dia mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi sosial, pelatihan-pelatihan, itu dia akan lebih fleksibel. Ya, akan lebih fleksibel. Yang kaku apa? Ya rata-rata yang eksak-eksak. Ya, eksak-eksak itu rata-rata kaku-kaku. Ya. Egonya tinggi. Ya, saya dari IPA. Ya, saya dari IPA. Tapi saya dapat kuliah lagi di ekonomi, ya, IPS. Kalau dulu zamannya IPA, itu kaku-kaku. Ya, anak IPA itu nggak mau dia contek-contekan. Ya, kalau buat dapat tugas, PR, ujian, jarang itu mau contek-contekan. Nggak mau. Karena sosialnya rendah, ya, lebih kepada egoistisnya. Ya, pokoknya saya harus lebih baik dari orang lain. Nah, ini macam-macam program-program studi yang kaku ya seperti jenjang ini. Nah, ini kalau mereka terbiasa di dalam organisasi sosial itu mereka akan bisa menyesuaikan diri di lingkungan. Ya, ini manfaatnya. Kemudian bagi perguruan tinggi ya itu menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan. Saya kira itu sama ya tadi. Bagaimana perguruan tinggi itu menjelaskan kualifikasi lulusannya itu seperti apa, ya kemampuannya seperti apa, kompetensinya apa, ya itu lewat SKPI. Kemudian meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program, ya dengan capaian pembelajaran satu program transparan, ya kemudian meningkatkan trust ya dari pihak lain untuk sustainable dari institusi. Jadi ada kepercayaan dari pihak luar, ya itu terhadap perguruan tinggi yang mengelola. Ya, kalau memang ada, rata-rata STI Semarang kan lulusannya itu anaknya rajin, disiplin, ya bisa bekerja sama, kreatif. Ya, kemudian itu yang karyawan, kemudian rata-rata mereka sudah mampu untuk berusaha mandiri. Nah, itu trust, sehingga kepercayaan masyarakat kepada perguruan tinggi akan lebih meningkat. Ya, kayak gitu. Kemudian di tingkat nasional, jadi kalau ada SKPI itu kita harus sudah memenuhi, yaitu namanya KKNI, ya, Kerangka Kualifikasi Nasional. Itu juga akan berpengaruh pada kualitas perguruan tinggi dalam bentuk pengakuan berupa akreditasi, ya. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda. Ya, walaupun kita ada ekonomi atau akuntansi, ya, kemudian kualifikasinya bisa kita perkuat ya dengan
prodi-prodi yang berbeda itu ternyata memang punya kemampuan yang sama. Ya. Nah, kemudian pengertian surat keterangan penerbit ijazah ya. Nah, ini menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft skill ke mahasiswa dengan beban kegiatan mahasiswa yang lain. Ya, kira itu. Kemudian pengertian saat mengkredit. Nanti apa yang sudah Anda dapatkan di dalam kegiatan-kegiatan pelatihan ya. Kemudian Anda ikut workshop itu apa? Itu nanti akan kita konversi dalam bentuk SKP. Ya, nanti ada hitungannya SKP. Umpamanya Anda ikut TOEFL. Ya, TOEFL. Nanti TOEFL itu berapa SKP? Ya, umpamanya 10 SKP yang gitu. Kemudian PPKMB, Anda ikut kemarin PPKMB, itu juga ada berapa SKP. Ya, nah nanti itu akan dikonversi dalam SKP. Nanti SKP inilah nanti kita tentukan berapa namanya yang mendapat SKP yang berkualifikasi baik, cukup, sangat baik. Nah, tujuan penetapan surat keterangan penerbit ijazah ITB Semarang ini adalah untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi nanti ketika Anda itu aktif di kemahasiswaan, itu kami beri apresiasi. Ya. Nah, ini masuk di dalam SKPI. Beda ya, teman-teman, rekan-rekan, bahwa lulusan yang pernah aktif di organisasi sama yang sama sekali belum. Itu beda, keluarannya beda. Ya. Cara bicaranya juga beda. Kemudian berbaur dengan masyarakat juga beda. Ya, wawasan mereka juga beda. Ya, karena terbiasa di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, itu nanti kita apresiasi dalam bentuk itu. Ya. Untuk surat keterangan untuk tugas nanti bisa dimasukkan dalam SKPI. Ya, kemungkinan berikutnya adalah meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa. Ya. Soft skill itu seperti apa? Kalau saya kasih gambaran soft skill itu ya, itu kemampuan seseorang untuk mengambil satu keputusan. Ya, itu soft skill. Contohnya kita belajar nyupir. Ya, belajar nyupir. Nyupir mobil ya, nyetir ya, driver. Kita belajar nyupir. Kita kursus. Ya, kursus setir itu ada dua. Soft skill dan hard skill. Kalau hard skill apa? Kalau hard skill bagaimana Anda cara ya ngerem, gas, kemudian belok kiri, belok kanan, ya itu hard skill. Ya, Anda mengendari mobil, ya bagaimana berapa kecepatan yang diperlukan ketika di kota, luar kota, jalan tol, itu hard skill. Nah, ketika Anda jalan, kemudian ada orang lewat, ya atau nenek-nenek tahu-tahu lewat nyabrang, keputusan Anda itu soft skill. Anda harus ngerem, atau Anda harus ngegas, atau terus. Ya, kemampuan itu ya ada soft skill-nya. Kalau hard skill ya kita belajar banyak. Secara teori-teori prakteknya kita belajar. Tapi melatih soft skill ini yang enggak gampang. Ya, harus banyak praktek. Ya. Harus banyak apa? Praktek, kemudian kita berlatih untuk berpikir yang terbaik seperti apa. Ya, kemudian kita harus berpikir cepat. Kita kalau nyetir ada orang nyebrang tiba-tiba itu nggak bisa kita nanti dulu mikirnya pertimbangan nggak bisa ya, terlalu banyak pertimbangan nggak bisa ya, karena mobil jalan terus ya, kalau nggak ambil keputusan cepat kita bisa nabrak. Nah itu contohnya seperti itu ya, banyak melatih untuk mengolah pikir ya, kemudian memberi pengakuan atau penghargaan terhadap aktivitas belajar dan prestasi mahasiswa di luar kegiatan kurikuler. Nah, kalau Anda nanti ada kegiatan di luar, ikut organisasi sosial, ikut membantu ya banjir bandang umpamanya, atau untuk membantu sosial ya, umpamanya membantu stunting ya, penanggulangan kebersihan
di Sungai Kaligarang, ya, ikut organisasi ya, itu kita hargai ya, walaupun di luar dari kegiatan kurikuler kita di sini, ya, di kampus. Nanti kita hargai, tinggal nanti Anda sediakan buat surat apa? Surat tugas atau surat keterangan dari penyelenggara. Itu bisa kita masukkan. Ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan di luar kurikuler ya, di luar dari kurikulum ya. Pelajaran-pelajaran di luar itu ya, kegiatan-kegiatan di luar itu. Nanti kita termasuk BEM segala macam. Nah, ikut olahraga, aktif di kegiatan olahraga, musik, drama, penelitian, bahasa segala macam itu kegiatan-kegiatan itu nanti kita apresiasi kita apresiasi ya. Apalagi nanti ada yang juara ya, itu kita juga akan kita hargai termasuk. Kemudian mengetahui semua aktivitas yang pernah diikuti, semua prestasi yang pernah diperoleh setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di STI Semarang ya. Jadi kita juga perguruan tinggi PT di Semarang juga ingin tahu ya, apa saja yang pernah diikuti ya. Nah, untuk SKPI ini yang kita akui, yang kita masukkan ke SKPI adalah kegiatan aktivitas ya, prestasi yang diperoleh selama kuliah di STI Semarang. Nah, jadi kalau Anda umpamanya di STI Semarang itu 4 tahun ya. Umpamanya 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu apa saja yang Anda sudah dapatkan? Itu bisa dimasukkan ke SKPI. Yang umpamanya kursus Office, komputer, privat pajak ya. Selama jangka waktu itu dari semester 1 sampai semester 8 Anda dapatkan, itu bisa dimasukkan dalam SKPI. Tapi kalau Anda umpamanya kursus komputer masih di masa SMA ya. Nah, itu tidak bisa. Ya, Anda harus ikut kursus lagi. Ya. Nah, kadang penentuan itu kadang teman-teman rekan-rekan itu kadang salah. Kadang ada yang dimasukkan sertifikat kursus menjahit, nah, ya, menjahit, nyupir, ya kurang pas, ya. Karena apa? Tidak ada dukungan langsung kepada kegiatan-kegiatan ilmiah atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemampuan di luar dari bidang yang kebiasaan orang kuasai. Kalau menjahit kan semua orang banyak yang tahu bisa, ya. Kemudian supir, ya nggak perlu harus pakai sertifikat, karena ada yang tanpa sertifikat ya bisa nyupir, kan. Jadi tidak ada nilai value-nya ya, untuk dibagikan sebagai kebanggaan, suatu prestasi itu kan nggak bisa ya, karena tanpa itu orang sebenarnya bisa menjahit pun, kadang ibu-ibu yang minta jahit itu nggak harus kursus. Tetapi kegiatan aktivitas prestasi itu adalah kemampuan, potensi atau kompetensi yang Anda dapatkan harus melalui suatu proses panjang ya, satu proses panjang. Banyak pengorbanan yang harus Anda dapatkan ya, seperti itu. Kemudian menyediakan dokumen yang bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan semua kualifikasi yang penting bagi penerima lulusan. Ya, nanti dokumen-dokumen apa saja yang disertai ya, otentik itu untuk keperluan KPI. Ya, nanti bisa sertifikat, bisa nanti surat tugas, ya bisa itu surat tugas atau surat keterangan SK, ya yang terkait dengan yang diikuti ya, aktivitas dari mahasiswa tersebut. Ya. Itu ya bisa dijadikan dasar bukti otentiknya. Kemudian, nah ini baru nanti akan kita kembangkan ya sesuai dengan kondisi nanti. Ya, mahasiswa STI Semarang sejak semester pertama harus sudah memperoleh nilai minimum 20 SKP. Jadi ya harus punya ya. Di semester 1 ini harus sudah mulai mengumpulkan minimal 20 SKP. Harapannya lebih. Ya. Mahasiswa pindahan atau alih jenjang juga sama, ya, harus memperoleh 20 SKP wajib, itu yang dimaksud. Ya, 20 SKP itu apa saja? Ya, yang nilainya 20 SKP itu yang harus Anda penuhi, baik itu wajib maupun tidak. Ya. Kemudian dari sini kriterianya. Ya, untuk SKPI
itu adalah kalau mengumpulkan ya SKP di atas 100 itu sangat baik. Kemudian apabila mengumpulkan nilai 61 sampai 100 SKP itu baik. Ya. Kemudian kalau mengumpulkan nilai 30 SKP sampai dengan 60 SKP malah itu cukup. Nah, nanti Anda berlomba ya. Mahasiswa-mahasiswa itu berlomba untuk apa? Memenuhi ya sebanyak mungkin mendapatkan SKP. Ya, supaya nanti di SKPI-nya itu nanti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa Anda ikuti. Ya, yang bisa nanti dipahami, dinilai oleh pengguna kerja. Memang anak-anak ini adalah yang kreatif, ya, aktif, ya. Jadi mereka sudah istilahnya tidak perlu dari awal lagi, ya, untuk memberi bekal ya, teman-teman dengan rekan untuk menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada, ya. Ya siap kerja lah, bisnis macam itu. Ya. Nah, ini ada yang kegiatan wajib, ya. Nah, kegiatan wajib itu sementara adalah sesuai dengan surat edaran itu adalah TOEFL, ya. Kemudian seminar nasional atau internasional yang ada di kampus, kemudian PPKMB. Ya, nanti yang pernah ikut PPKMB nanti akan mendapatkan nanti atau bentuknya apa nanti sertifikat atau surat keterangan ya dari kemahasiswaan tentang keikutsertaan di PPKMB. Ya. Nah, nanti semester 1 Anda sudah dapat 10 SKP gitu ya. Nah, tinggal ditambah lagi kalau tadi 20 bisa Anda tandakan. Kalau TOEFL terakhir-terakhir aja ya. Kemungkinan di semester 1 ada seminar nasional ya yang diadakan atau internasional. Anda langsung ambil. Di semester 1 ada seminar, Anda langsung ambil. Berarti Anda sudah memenuhi 20 SKP. Selesai di semester 1. Nanti berikutnya Anda tambah lagi. Ya, kegiatan apa lagi ya. Jangan bosan-bosan ya. Nah, ini memang yang ikut sosialisasi ini kan teman-teman yang sudah di semester 7 ya. Setelah lagi mulai selesai. Tentu ini kan sudah tidak dapat mencapai ini ya karena sudah lewat. Khususnya adalah teman-teman yang dari semester 1 yang sekarang sebagai mahasiswa baru ya, yang masuk semester dasar ini sudah harus mulai ya untuk memenuhi ini. Ya, jadi nanti sosialisasi juga harapannya ya, ini nanti bisa disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa angkatan 2023-2024. Nah, kemudian makanya juga ini sosialisasi tidak hanya mahasiswa ya, tetapi juga adalah koordinator, dosen itu bisa ya untuk ikut ya supaya paham apa itu SKPI ya, kemudian kewajiban-kewajiban apa saja yang bisa. Nah, kemudian yang tidak wajib ya, tidak wajib kegiatan yang tidak wajib itu. Ini banyak ya. Contoh pengurus organisasi intrakampus ya, di BEM, di apa ya, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. Anda nanti posisi seperti apa gitu. Ketua 30 SKP-nya, wakil ketua 25, sekretaris 25, wakil sekretaris. Nah, nanti Anda posisi di mana? Ya, bisa bentuk sertifikat SK atau surat penugasan. Nah, unit kegiatan mahasiswa atau UKM sebagai apa? Ketua, wakil ketua. Ya, himpunan mahasiswa prodi kalau itu ada nanti ya kita kan ke depan berkembang. Ya, ada himpunan mahasiswa akuntansi, himpunan mahasiswa manajemen. Ya. Nah, itu bisa juga dimasukkan di sini sebagai bagian daripada kegiatan SKPI yang kita masukkan. Ya. Kemudian ini ya tadi masih dua pengurus organisasi ekstra kampus. Anda punya organisasi di luar kampus, ya semua level, mau ketua, mau apa itu ada 5 SKP. Mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat lanjut, menengah atau dasar. Ya, Anda kalau udah pernah ikut di luar ya, itu nanti ada SKP-nya. Nanti sertifikatnya dikumpulkan ya. Nanti ketika di semester akhir akan kita buatkan SKP-nya. Nanti portofolio yang Anda pernah dapatkan nanti itu
akan dimasukkan. Ya. Latihan kepemimpinan lainnya misalnya panitia dalam satu kegiatan kemahasiswaan intrakampus tingkat nasional, daerah atau program studi yang pernah ikut, ya. Kemudian memperoleh prestasi dalam lomba karya ilmiah, lingkungan hidup, kreativitas, inovasi, kepemikiran kritis, populer, entrepreneur, ya, sip, bisnis, ya. Kalau Anda dapat itu, ya, bisa dimasuk. Contoh P2MW, maksudnya entrepreneurship, ya, tingkat nasional P2MW. Ya, peserta udah masuk, peserta juga ada sebagai apa? 50. D, ya, bisa dimasukkan. Tingkat apa? Regional atau tingkat program studi atau tingkat nasional. Nasional ini di bawah ya, belum masuk sini. Masuk program studi. Semua nanti ada perhitungan SKP. Ya. Kemudian mengikuti kegiatan forum ilmiah, seminar, lokal karya, workshop, pameran, ya, nasional, regional atau program studi. Ya, nanti akan sebagai pembicara, moderator atau peserta. Ya, nanti akan dihargai dalam bentuk SKP. Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar, majalah. Kalau Anda senang nulis, ya, kemudian diterbitkan di surat kabar, baik itu nasional, daerah atau program studi, silakan. Ya, nanti difotokopi, ya, karyanya yang terbit itu, ya, ini bisa, ya, dapat SKP juga. Menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah atau pihak lain, ya, sebagai ketua, ya, atau sebagai anggota. Ya. Apa mungkin sekarang banyak bantuan-bantuan, ya, Anda bisa buat proposal yang minta bantuan, ya, yang didanai pemerintah. Nah, penelitian, karya-karya yang usaha, ya, itu bisa. Oke. Ini sudah, kemudian yang diterbitkan. Oke, sana ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi untuk apa? Gambarannya adalah Anda, ya, didorong untuk berkarya, beraktivitas, ya, memenuhi, mengisi jam-jam Anda di luar perkuliahan itu dengan apa? Prestasi. Ya, sekarang sudah masa seperti itu. Banyak sering berorganisasi, ya. Itu ya. Jadi orang yang jangan mengandalkan IPK. Ya, karena sekarang ini banyak, ya, kita temui bahwa mereka yang IPK-nya tinggi ternyata di luar sana kesulitan dari kerja. Ya. Ternyata mereka yang IPK-nya tidak begitu tinggi, bagus, tetapi karena mereka punya tadi kelebihan-kelebihan, ya, keahlian, ya, kompetensi lain, berorganisasi segala macamnya, dia malah mendapat posisi yang lebih bagus. Dan tidak heran di kantor pun, di tempat bekerja, ya, bahwa kadang yang menjadi pimpinan itu orang-orang yang IPK-nya rendah, ya, malah mereka mempekerjakan orang-orang yang IPK-nya tinggi. Nah, ini ya, jadi pesan saya, ya, gunakan waktu Anda selama kuliah sebaik mungkin dengan prestasi, dengan kegiatan. Ya, jangan menyia-nyiakan sisa-sisa waktu. Anda kalau kuliah, habis kuliah selesai santai, tidur, main, ya. Bila perlu ya ikuti dalam program-program kegiatan lain yang ada manfaatnya. Ya, kalau tidak buat sendiri, bergabung dengan, ya. Nah, ini pesan saya, ya, supaya SKPI Anda keluar kemudian menunjukkan kepada pengguna lembar SKPI Anda penuh syarat dengan prestasi-prestasi dan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah bagi Anda. Ya, nah nanti penerima pekerja, ya, pengguna itu nanti sudah melihat itu, sudah tidak melihat lagi lulusan mana, ya. Jadi sekarang itu kalau cari kerja, perusahaan itu tidak melihat lagi Anda lulusan mana, tapi yang dibutuhkan adalah Anda bisa apa. Ya, walaupun Anda swasta ITS Semarang, ya, kayaknya dibandingkan dengan perguruan tinggi yang sekarang favorit yang lebih, Anda
jadinya minder. Jangan, ya. Mereka lulusannya IPK, coba dilihat SKPI-nya gimana. Anda jangan minder, ya. Jangan minder, ya. Karena itu tadi saya sampaikan. Ya, pengguna tidak melihat lulusan mana, tetapi Anda bisa apa, ya. Itu yang diprioritaskan. Oke, saya kira itu Tiara yang bisa saya sampaikan sehingga mendapatkan penjelasan yang cukup. Bila nanti ada yang kurang bisa ditanyakan di dalam tanya jawab. Ya, saya kira demikian. Itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sar atas penjelasan mengenai SKPI. Semoga teman-teman setelah penjelasan bisa paham tentang SKPI, kemudian kegiatan wajib untuk melengkapi SKPI tadi juga sudah paham, sudah jelas. Kita melanjutkan ke sosialisasi yang kedua adalah tentang pelaksanaan TOEFL. Apakah suara saya jelas atau putus-putus ya? Jelas, Bu. Jelas. Baik, sosialisasi tentang TOEFL, saya sendiri yang akan menjelaskan. Terima kasih atas waktunya Pak Sar, Pak Eko. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngantuk ya? Sudah jam segini tuh. Belum. Ngantuk-ngantuknya hari Minggu libur juga harusnya istirahat di rumah. Kita minta waktunya sebentar. Semoga sosialisasi yang tentang TOEFL ini sebentar saja. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sar mengenai kegiatan wajib untuk SKPI, salah satunya adalah TOEFL. Nah, untuk pengertian TOEFL-nya sendiri, nanti untuk detailnya kita akan ada kelas TOEFL preparation, jadi akan dijelaskan nanti ya waktu preparation di kelasnya saja. Dasarnya TOEFL itu kan Test of English as a Foreign Language. Jadi bahasa asing yang kita pilih, yang STIE pilih untuk pendamping teman-teman adalah bahasa Inggris. Karena teman-teman juga tahu bahasa Inggris itu bahasa internasional yang pertama. Setelah itu Mandarin, jadi kita pilih yang bahasa Inggris. Kemudian untuk memfasilitasi TOEFL tersebut, dari STIE itu ada lembaga bahasa, saat ini sudah memiliki lembaga bahasa yaitu Sentral Bahasa Semarang atau disingkat SBS. Jadi nanti teman-teman supaya tidak kesulitan untuk memenuhi yang TOEFL Prediction Test, itu teman-teman diarahkan untuk wajib mengikuti TOEFL Prediction Test-nya yang diselenggarakan oleh SBS dari STIE Semarang. Nah, kemudian saya sampaikan bagaimana sih alur pelaksanaan TOEFL testnya itu. Ini teman-teman di Adlink sudah ada, sudah di-share juga dari kampus. Saya jelaskan untuk lebih jelasnya. Untuk sekarang dibuka kelas TOEFL Predict ini untuk mempersiapkan teman-teman yang akan diutamakan untuk yang akan wisuda di bulan Desember. Jadi alurnya teman-teman seperti ini. Yang pertama, pendaftaran. Nanti teman-teman bisa setelah ini saya share linknya di kolom chat. Nanti teman-teman bisa copy paste sendiri dulu, atau nanti teman-teman buka di Adlink. File ini sudah ada. Setelah mendaftar, kemudian melakukan pembayaran yang ditagihkan di si akad
.cloud, nanti teman-teman bisa melihat akun masing-masing. Pendaftaran pembayaran sebesar 250.000. Nah, ini teman-teman antara nomor 1 dan nomor 2, teman-teman bisa melakukan pembayaran dulu bisa, baru pendaftaran, atau pendaftaran dulu baru pembayaran, bisa atau bersamaan, silahkan. Karena nanti setelah beres kedua hal ini, pendaftaran dan pembayaran, oleh admin kami ya, oleh admin SBS, baru akan diplot. Jadi jika sudah melakukan kedua hal tadi, baik pendaftaran dan pembayaran, baru akan di-plotting kelasnya melalui grup WA. Nanti informasinya akan melalui grup WA. Kemudian setelah di-plotting kelas, nanti akan ada TOEFL preparation class. Sebelum melaksanakan tesnya, akan ada satu pertemuan, yaitu TOEFL preparation class. Itu akan dilaksanakan di bulan November. Untuk tanggalnya nanti kita beritahu lebih lanjut setelah pendaftaran dan pembayaran dilaksanakan semua. Kita sudah dapat mahasiswanya, mendapat pesertanya, jumlahnya berapa, baru akan kita beritahukan untuk tanggalnya. Kalau bulannya November, jadi ada satu pertemuan di bulan November. Kemudian setelah satu pertemuan November akan ada selanjutnya yaitu TOEFL prediction test-nya di minggu berikutnya setelah preparation class. Nah, dua kegiatan ini karena di sini tidak hanya mahasiswa reguler, tapi juga ada mahasiswa yang kelas weekend, Sabtu Minggu, jadi nanti akan kita satukan di hari Minggu. Di hari Minggu, jadwalnya dari pagi. Satu kelas itu nanti satu pertemuan 2,5 jam. Akan dilaksanakan 2,5 jam untuk preparation class. TOEFL prediction test-nya pun juga 2,5 jam. Nah, nanti setelah teman-teman ini melaksanakan TOEFL prediction test, jadi tesnya itu baik preparation class dan prediction test-nya dua-duanya online. Jadi tidak perlu datang ke kampus, online. Yang preparation class itu melalui Zoom. Kemudian untuk prediction test itu nanti kita ada link sendiri yang akan kita share sehari sebelum pelaksanaan tes. Dan dikerjakan dari tempat masing-masing. Kemudian remedial TOEFL test. Jadi minimal skor untuk lulus adalah 350 ya, teman-teman. Jika tidak di atas 350 atau kurang dari 350, nanti akan ada remedi. Jadi remedinya dilaksanakan di lain waktu setelah tes, mungkin seminggu setelah prediction test. Kemudian untuk sertifikat, jadi nanti pelaksanaan tes, kemudian teman-teman itu mengerjakan tesnya, di akhir sebetulnya sudah bisa langsung mengetahui skornya dan bisa mendownload sertifikat. Namun sertifikatnya itu masih belum ada tanda tangan, sedangkan untuk pengesahan tanda tangan tersebut harus tanda tangan basah ya saat ini. Jadi nanti akan ada dua, yang satu yang teman-teman bisa download tapi tanpa pengesahan, kemudian yang satu adalah yang akan diurus oleh sekretariat SBS yang nantinya akan ada tanda tangan basah. Jadi nanti teman-teman tetap harus mengambil prediction test-nya, sertifikat prediction test-nya di kampus, di sekretariat SBS Sentra Bahasa Semarang.
Begitu alur untuk pelaksanaan TOEFL-nya. Ini periode pendaftaran. Nanti kita buka antara 16 sampai 28 Oktober 2023. Kemudian nanti di bulan November akan dilaksanakan tadi ya preparation class-nya dan tesnya. Jadi dalam 1 bulan, di bulan yang sama November, karena untuk persiapan mahasiswa yang Desember. Nah, bagaimana teman-teman yang yang belum akan wisuda di bulan Desember? Jadi untuk sertifikat itu validnya 1 tahun. Jadi bisa digunakan selama 1 tahun. Lebih dari 1 tahun istilahnya itu sertifikat sudah expired. Ya, jadi nanti teman-teman silahkan yang belum mau wisuda di bulan Desember mau ikut, boleh, tapi diingat itu sertifikat hanya berlaku 1 tahun. Jadi mungkin yang teman-teman mau wisuda di bulan Maret 2024 mengikuti yang di bulan November besok masih bisa karena masih belum expired ya, masa sertifikatnya masih belum habis gitu. Nah, itu kenapa tadi Pak Sar juga sudah menyampaikan untuk TOEFL nanti bisa diambil di semester akhir-akhir. Nah, untuk seminar teman-teman boleh bisa dimulai dari semester 1 karena untuk sertifikat seminar itu tidak ada masa akhirnya, tidak ada masa expirednya. Kemudian untuk teman-teman, bagi teman-teman yang nanti dalam pelaksanaan kalau ada yang mau ditanyakan, ini kontak personnya, jadi Arya itu nanti akan jadi admin di SBS, bisa menghubungi Mas Arya. Baik, saya kira untuk penjelasan TOEFL, alur pelaksanaan TOEFL prediction test sudah selesai. Jika ada pertanyaan, kita berarti langsung saja ke sesi tanya jawab. Monggo teman-teman yang mau bertanya, baik tadi yang materi SKPI dan materi TOEFL, atau materi tentang seminar ya yang tadi diwajibkan. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Disebut Izin nama. bertanya. Oke. Saya Rizka, Bu, dari Rombel Purwokerto, Bu. Oke, silahkan Mas Rizka. Ada 2 hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sarbulo terkait dengan SKPI tadi ya, Mbak, Bu. Tadi kami simak yaitu kegiatan yang wajib kan TOEFL, terus kemudian ada PPKMD kampus ya. Terus kemudian ada seminar nasional atau internasional di kampus. Pertanyaan kami sebagai mahasiswa yang sudah di akhir ini, Bu, terutama dari Rombel ini, Bu. Ya. Kami kan kami kan tidak mengikuti dari awal, apalagi kalau saya pribadi mengikuti dari kelas transfer, Bu. Jadi tentunya untuk kegiatan yang wajib yang nomor 2 yaitu PPKMD kampus, kemudian yang ketiga seminar nasional, kita tidak ada kompetensi tersebut, Bu. Kemungkinan kami hanya bisa mengikuti di kelas TOEFL. Nah, itu pertanyaannya apakah cukup di TOEFL-nya saja dan nanti mempengaruhi ke hasil SKPI-nya atau tidak itu, Bu. Gitu, pertanyaan pertama. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu. Terkait dengan pelaksanaan TOEFL, tadi disampaikan oleh Ibu itu bagi mahasiswa yang wisuda di Desember, Bu. Apakah kami yang rencana apabila tidak sesuai yang diharapkan Maret 2024 kami wisuda, Bu, apabila tidak meleset gitu ya. Itu apakah kita mengikuti juga, Bu, bagi yang diutamakan kelas Desember tadi, Bu? Sama jadwalnya atau kita ada jadwal lain gitu maksudnya? Oke, baik. Ya, mungkin 2 pertanyaan itu dulu, Bu. Cukup. Terima kasih sebelumnya. Kami akhiri. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Rizka. Baik, untuk 2 pertanyaan. Yang pertama tadi SKPI ya, ada wajib 3 kegiatan. Kita langsung jawab ya, menunggu pertanyaan teman-teman yang lain. Jadi yang pertama,
pertanyaan pertama, SKPI ada 3 yang wajib, PKKMB, TOEFL, dan seminar. Nah, ini untuk mahasiswa transfer, sudah semester akhir, untuk yang PKKMB dan untuk yang seminar, itu bagaimana? Kemudian yang untuk TOEFL kemungkinan masih bisa untuk mengikuti. Nah, Pak Sar, mungkin bisa dari Pak Sar untuk pertanyaan pertama, untuk PKKMB dan seminar. Untuk seminar mungkin nanti saya bisa bantu Pak untuk share kegiatan yang seminar sebentar lagi diadakan oleh kampus. Ya, bisa dijawab ya, Bu. Oke, iya. Ya, terima kasih pertanyaan Mbak Rizka. Bahwa untuk yang transfer, kemudian yang angkatan 20 ini, itu kita mengacu dari surat edaran. Ya, surat edaran itu hanya TOEFL dan seminar. Ya. Nah, yang dipakai itu. Ya, jadi untuk angkatan 20 kita pakai sesuai dengan surat edaran. Nah, untuk PPKMB memang kita akan terapkan di semester ini, semester yang awal ini ya, yang sekarang angkatan 2023 dan 2024 ya, karena khususnya mereka yang reguler. Yang reguler kemarin itu pasti mengikuti itu ya, itu baru kita nanti akan terapkan di situ. Tapi yang sekarang untuk teman-teman yang lulus di ini itu kan kita ngacu di surat edaran ya, hanya 2 itu saja, yaitu seminar dan TOEFL. Kalau TOEFL tadi disampaikan oleh Bu Tiara itu teknisnya bagaimana, kemudian kalau seminar juga fleksibel ya, karena online ya, kita bisa mengikuti ya, semacam itu. Apalagi yang bentuk transfer ya, transfer mungkin tidak sempat untuk ikut PPKMB ya. Nah, nanti bisa untuk transfer ngambil di poin yang lain gitu. Untuk nutupi nggak ikut PPKMB itu nanti di SKP-nya ngambil SKP lain, diganti gitu Mas Rizka ya. Nanti sementing SKP-nya memenuhi ya, walaupun tidak ada ikut PPKMB, tapi nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang SKP-nya sama ya, seperti itu. Nah, bagi yang teman-teman kerja ya, yang kerja, apabila ada workshop, sertifikat yang sudah diperoleh selama bekerja dalam rentang kuliah, ya, tetapi mengikuti pelatihan-pelatihan atas fasilitas dari kantor, itu nanti boleh disampaikan. Bisa diserahkan, bisa dimasukkan di dalam SKPI. Ya, jangan khawatir, nanti kita apresiasi, kita hargai itu. Ya, itu karena banyak dari teman-teman yang kerja itu ternyata sudah pernah pelatihan di mana-mana. Tapi ingat ininya, rentangnya selama perkuliahan itu dilakukan. Ya, saya kira itu untuk Mas Rizka. Monggo, ada lagi nih dari Mas Rizka? Cukup. Sementara cukup, Pak. Terima kasih. Ya, monggo. Bu Tiara. Saya menambahkan ya Pak untuk pertanyaan yang tentang TOEFL. Untuk yang seminar, Mas Rizka, nanti di bulan November dari STIE itu ada mengadakan seminar. Ini ya, yang saya share. Ini seminar tanggal 25. Nah, ini teman-teman silahkan bagi yang mau wisuda untuk memenuhi SKPI bisa mengikuti seminar ini di 25 November. Ini yang mengadakan adalah STIE. Kebetulan ini seminarnya internasional, webinar, jadi ini hybrid, bisa datang langsung ke kampus karena tempatnya di kampus, dan juga bisa melalui online kegiatannya. Ini ya, jadi yang teman-teman bisa ikut seminarnya, salah satu seminarnya ini. Untuk saya share linknya, link pendaftarannya.
Sudah saya share di grup, di chat, di kolom chat Zoom ini, teman-teman bisa buka, silakan nanti masuk untuk mendaftar melalui email, melalui link tersebut. Kemudian yang kedua mengenai TOEFL, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi sertifikatnya itu berlaku 1 tahun, Mas Rizka dan teman-teman yang lain, sertifikatnya berlaku 1 tahun. Nah, teman-teman jika mengikuti kelas yang ini bulan November, tapi kok ternyata wisudanya baru Maret, itu kan masih belum 1 tahun ya, November ke Maret, jadi sertifikatnya masih bisa berlaku. Jadi, masih bisa menggunakan sertifikat tersebut. Nah, nanti kecuali kalau ternyata lulusnya baru tahun depan, lebih Desember 2024. Nah, itu berarti harus mengikuti tes TOEFL lagi karena TOEFL-nya sertifikatnya sudah expired kalau di Desember 2024. Begitu Mas Siska dan teman-teman yang lain. Baik, sudah jelas untuk dua pertanyaan yang diajukan Mas Rizka. Terima kasih sudah cukup jelas, Bu. Baik. Untuk pendaftaran webinarnya, international webinar, monggo teman-teman bisa copy paste dulu untuk alamat pendaftarannya. Atau teman-teman bisa buka adlink di web STIE, di situ ada tadi ya flyernya yang saya share barusan itu. Kalau enggak flyernya usul Bu, flyernya dikirim ke admin Rombel bisa nggak Bu? Nanti kita share di grup masing-masing Bu. Oh baik, nanti Pak Sar nanti minta tolong ya Pak, saya share. Nanti Pak Sar bisa ke masing-masing koordinator Rombel. Ya, nanti masuk di Komting juga di Rombel. Ya, nanti kita Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ada yang ditanyakan lagi? Nanti untuk flyer yang TOEFL juga minta tolong ya Pak Sar. Nanti ya. bisa masing-masing Komting. Kayaknya yang flyer sudah kita share ya. Oke. Mak, nanti perlu memang untuk link itu kan supaya langsung bisa diakses gitu ya. Kalau di flyer nggak bisa ya. Itu hanya perlu itu. Baik. Mungkin kalau flyernya dibuka di laptop bisa langsung Pak diklik di PDF-nya. Tapi kalau handphone mungkin beda gitu Pak. Ya, nanti saya share khusus link pendaftarannya. Baik Mas dan Mbak yang lain, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kegiatan sosialisasi siang hari ini? Nanti bagi rekan-rekan yang belum sempat ikut ini, ya nanti kita share untuk nanti dalam YouTube ya, nanti kita share bisa melihat rekamannya. Nanti beberapa kan tidak bisa ikut ya, nanti bisa dilihat lagi ya di rekaman. Oke. Ada Mbak atau Mas Ananta ini silakan raise hand. Ibu mau bertanya. Iya, Mbak. Itu kan kita mahasiswa STIE ada tagihan kan untuk webinar. Berarti untuk pendaftarannya nanti bukti transfernya bukti itu ya? Pembayaran yang di adlink. Iya, betul. Terima kasih. Oke, Mbak Ananta. Nanti untuk bukti pembayaran ya itu otomatis dari bagian keuangan itu akan print out ya. Dan nanti akan print out narik dari si akad yang sudah bayar siapa saja nanti
panitia sudah tahu nanti ya. Jadi, sudah tahu yang sudah bayar itu tidak dapat informasi ya. Tapi kalian juga bisa menyimpan, tetap disimpan itu bukti pembayaran. Nah, jadi panitia maupun peserta itu tetap ada bukti pembayaran ya. Oh iya, baik Pak. Berarti di linknya tidak perlu untuk upload bukti ya? Soalnya kalau di linknya itu wajib diupload itu bukti pembayarannya. Oh, di Adlink itu tagihan untuk seminar atau untuk TOEFL? Seminar. Oh, judulnya untuk seminar. Ya berarti kalau memang di apa namanya linknya diminta untuk upload, berarti silakan di screenshot kemudian di-upload di link pendaftarannya. Di Baik, ada yang lain yang mau bertanya lagi? Tapi mohon maaf, di sini sedang azan zuhur. Mohon izin Bapak Ibu. Oke, Mas Sidik, monggo. Oke, izin perkenalkan, nama Sidik dari mahasiswa transfer. Yang pertama mohon izin ke Pak Sarbulut dan Bu Tiara, izin nanti filenya sakit dikirim ya Bapak Ibu untuk kami baca kembali. Oh ya, bisa Mas, bisa. Oke. Jadi, nanti kami bagi. Oke, siap, terima kasih untuk filenya mohon dikirim. Untuk yang kedua, mohon izin bertanya, itu kan ada kegiatan-kegiatan SKP yang di luar kampus. Itu apabila kami nanti lampirkan, kita ajukan untuk dimasukkan ke SKPI, itu nanti kita ke siapa nggih? Ke prodi, ke akademik, atau ke siapa? Mohon petunjuk. Nanti ke prodi aja, Pak. Ke prodi. Ke prodi, ke kaprodi ngoten, Pak. Ya, ke prodi itu ya. Oke, baik. Nanti kita catat ya untuk teman-teman yang sudah punya untuk mengumpulkan portofolio. Sementara disimpan dulu ya. Nanti mendekati untuk ada jangka waktu kita mulai cetak, nanti mulai disiapkan nanti untuk ya. Oke, siap, terima kasih Bapak Ibu dua hal tersebut. Matur nuwun. Oke, sama-sama Mas. Baik, Mas dan Mbak, masih ada yang mau bertanya? Ibu mohon izin Pak Sar, mohon izin usul atau bertanya ini ya. Iya Mas, silakan Mas Tamrin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tadi sempat menyimak kegiatan yang bisa dimasukkan ke dalam SKPI ya, tapi tadi mungkin saya nggak melihat atau memang tidak ada. Kalau mahasiswa kita kan banyak yang sudah bisa usaha ya, terutama mungkin atau dagang atau apa. Nah, kalau misal kegiatan itu kemudian dimasukkan dalam kegiatan atau masuk dalam nilai bobot SKPI itu bisa enggak Pak ya? Misal masukkan ke UKM kewirausahaan atau apa gitu. Soalnya mungkin yang sudah terjun langsung di dunia usaha atau kegiatan itu kan sibuk ya, dia mau mengikuti kegiatan yang lain nggak sempat, tapi usaha dagangnya jalan gitu kan, malah itu real dia melakukan kegiatan yang ada nilai tambah, bahkan ada nilai. Oke, itu aja Pak Tamrin. Iya, itu aja. Bisa Pak, bisa sekali ya. Tetapi kita dari ini kan butuh bukti ya, portofolio ya, portofolio dalam arti untuk menguatkan bukti bahwa dia sudah jalan usahanya, ya usahanya sudah jalan. Nah kalau lewat program MBKM itu kan masuk usaha mandiri, kita tahu
proses kegiatannya. Nanti yang mengeluarkan surat keterangan kan dari kampus gitu bahwa dia memang melakukan. Tapi kalau dia berkegiatan itu sendiri dan sudah jalan, ya namanya usaha itu tetap harus ada bukti legalitasnya. Ya, contohnya MSIB nanti, ya NSB nanti didaftarkan kalau dia memang sudah dalam arti kapasitasnya kelasnya UMKM, ya bukan hanya kegiatan sambilan saja, sudah memang bisnis, itu tolong didaftarkan di NSIB-nya, ya itu. Nah nanti dari surat NSIB itu, ya NSIB itu bisa nanti bukti bahwa mereka sudah melakukan kegiatan wirausaha, ya sudah berpraktik ya di dalam usaha. Saya kira begitu Pak Tamrin, ya bisa. Iya, terima kasih ya Pak Sar. Ya. Oh, satu lagi. Ya, mungkin ini barangkali ada mahasiswa yang malah suka menulis ya, atau mungkin bisa membuat buku ya. Iya betul. Itu bisa nggak ya? Tadi bisa, juga enggak. Bisa. Ya, bisa juga ya. Kami hanya butuh penguat Pak. Kita buktinya apa gitu ya? Bukti penguatnya apa? Ya, apakah ada surat terbitan dari penerbit gitu ya? Itu bisa kita. Bisa kita. Siap. Kita hanya butuh penguat aja, nanti pasti kita masukkan. Oke. Cukup Pak Sar, terima kasih penjelasannya. Betul Pak. Ya, terima kasih. Monggo yang lain silakan. Satu lagi Pak Sarbulo mohon izin Pak. Monggo Pak. Mungkin singkat saja Pak, mewakili dari teman-teman yang lain, apabila ada remedi TOEFL itu nanti bayar lagi nggak Pak? Itu pertanyaan dari yang teman-teman lain tuh Pak. Mohon di monggo Bu Tiara nih. Oh ya, maaf. Kelewat tadi Mas. Baik, saya jawab. Jadi untuk remedi, biaya pendaftaran 250 itu sudah termasuk biaya remedi, tapi remedi hanya diberi kesempatan 1 kali. Begitu Mas Siska. Siap Bu. Kalau remedinya 2 kali bayar lagi ya Bu? Iya, lebih dari 1 kali. Harus bisa hanya 1 kali aja remedi, nggak usah banyak-banyak Mas Siska. Semoga hasilnya di atas 350 ya Bu. Kalau bisa nggak remedi. Amin. Kalau bisa nggak remedi langsung. Ya, amin ya. Makasih Pak Bu. Oke, sami-sami. Monggo Mas Mbak yang lain. Kita masih punya waktu. Masih ada. Sudah kami share di kolom chat ya untuk materi yang tadi, sosialisasi SKPI, kemudian alur pelaksanaan TOEFL, dan link pendaftaran untuk international webinar. Masih ada yang mau bertanya? Oke, link absensi sudah kami share di barusan ya. Silahkan teman-teman sambil mengisi link absensi dulu. Oh ya, link pendaftaran TOEFL. Oke, kami share juga link pendaftaran TOEFL-nya. Baik, sudah kami share untuk link pendaftaran TOEFL.
jangan terlewat ya untuk link kehadiran diisi. Di jalan. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin untuk link-link yang sudah di-share di kolom chat ataupun file-file yang sudah di-share di chat, monggo masing-masing komting bisa untuk membantu di-sharekan ke grupnya jika masih ada grupnya. Masih ya? Masih ada grupnya ya? Oke. Masih, Bu. Oke, sip. Bisa di-sharekan di grup. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Syar mau ditutup atau kita Ya, menunggu cukup, lagi? Bu. Baik. Ya. Baik, kita tutup. Demikian rangkaian acara sosialisasi SKPI dan TOEFL. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa STIE Semarang atas partisipasi dan kerjasamanya. Sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pak, Bu. Terima kasih.